أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syria atau Suriah, salah satu lokasi terpenting sebagai titik awal peradaban dunia. Suriah adalah wilayah paling tua yang ada di muka bumi. Bangsa Arab menyebut Suriah sebagai negeri Syam yang meliputi Suriah, Lebanon, dan Palestina. Letak Suriah yang sangat strategis menjadi penghubung antara Asia Timur dan Eropa. Syria atau Suriah, salah satu lokasi terpenting sebagai titik awal peradaban dunia. Suriah adalah wilayah paling tua yang ada di muka bumi. Bangsa Arab menyebut Suriah sebagai negeri Syam yang meliputi Suriah, Lebanon, dan Palestina. Suriah bersama dengan Irak membentuk peradaban Mesopotamia, negeri antara dua sungai yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Menurut perkiraan para ahli, Suriah dan juga Irak telah dihuni manusia sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Kawasan ini telah diidentifikasi sebagai tempat yang menginspirasi beberapa perkembangan penting dalam sejarah manusia. Penemuan roda, perkebunan tanaman sereal pertama dan perkembangan aksara, matematika, astronomi, dan agrikultur. Damaskus adalah salah satu kota terpenting di Suriah yang telah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Letak Suriah yang sangat strategis menjadi penghubung antara Asia Timur dan Eropa. Suriah telah menjadi pusat pertemuan para pedagang dari Eropa dan Asia sehingga menjadi rebutan bangsa-bangsa di sekitarnya. Suriah pernah menjadi bagian dari kerajaan Mesir kuno, menjadi bagian dari wilayah kerajaan Persia. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Suriah dikuasai Alexander Agung. Pada tahun 70 Masehi, bangsa Romawi yang telah mengalahkan Yunani menguasai Suriah. Setelah kekaisaran Romawi terbelah menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur, kendali Suriah beralih kepada Romawi Timur yang dikenal sebagai Bizantium hingga kedatangan pasukan Khalid bin Walid pada tahun 636 Masehi. Khalid bin Walid berhasil mengusir kekaisaran Bizantium dari bumi Syam dalam pertempuran Yarmuk yang sangat bersejarah, dan seluruh wilayah Suriah yang meliputi Suriah, Lebanon, dan Palestina menjadi bagian dari wilayah Islam. Pada tahun 661 hingga 750 Masehi, kekhalifahan Umayyah menjadikan Damaskus sebagai ibu kota setelah terjadi perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Umayyah bin Abi Sufyan. Suriah menjadi bagian dari Kesultanan Mamluk pada tahun 1291, kemudian menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah sejak 1516 hingga 1918. Pada permulaan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1914, meletus Perang Dunia Pertama di Eropa yang melibatkan Jerman dan Austria menghadapi British, Prancis, dan Rusia. Kesultanan Utsmaniyah bergabung dengan Jerman dan Austria. British yang menghadapi peperangan melawan Jerman di Eropa tidak mampu menghadapi kekuatan tentara Kesultanan Utsmaniyah di front timur. Tentara British dipusatkan di Eropa menghadapi serbuan Jerman. British kemudian memprovokasi penduduk wilayah semenanjung Arab untuk memberontak terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Syarif Mekah Husain bin Ali kemudian mengumpulkan para pemuda Arab dari Hejaz yang kebanyakan berasal dari Bani Hashim untuk melakukan pemberontakan. British mesti memotong simpul yang mendukung Kesultanan Utsmaniyah
antara bangsa Arab yang berbeda secara fisik dengan bangsa Turki yang memegang kekuasaan sebagai pemimpin umat Islam. Untuk memotong simpul ini, British menggunakan simbol nasionalisme Arab untuk memisahkan diri dari Kesultanan Utsmaniyah. British menjanjikan kemerdekaan penuh bagi bangsa Arab terlepas dari kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Melalui agen intelijen Thomas Edward Lawrence, British berhasil mempengaruhi penduduk Arab untuk memberontak pada Kesultanan Utsmaniyah di Istanbul. Syarif Makkah Hussein bin Ali yang memiliki keinginan membentuk kekhalifahan bagi bangsa Arab menerima tawaran untuk memberontak pada Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun tentara Kesultanan Utsmaniyah menghadapi dua front pertempuran, menghadapi British dan pemberontak Arab, British masih tidak mampu menghadapi pasukan Kesultanan Utsmaniyah. Oleh karena itu British menggandeng Perancis menghadapi Kesultanan Utsmaniyah di front timur. Pasukan Kesultanan Utsmaniyah kewalahan menghadapi tentara gabungan British dan Perancis dengan persenjataan yang modern. Di sisi lain, Kesultanan Utsmaniyah mesti menghadapi pemberontakan nasionalisme Arab yang ingin merdeka terlepas dari Kesultanan Utsmaniyah. Saat perang masih berlangsung, pada 16 Mei 1916, antara British dan Perancis terjadi kesepakatan rahasia yang membagi wilayah Kesultanan Utsmaniyah di Timur Tengah atau wilayah Semenanjung Arab. Perjanjian ini dikenal dengan sebutan Perjanjian Sykes-Picot, yaitu perjanjian yang dibuat antara diplomat British Mark Sykes dan diplomat Prancis François Georges Picot. Kesultanan Utsmaniyah akhirnya mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah Kesultanan Utsmaniyah di Semenanjung Arab kemudian dibagi antara British dan Prancis. British memperoleh wilayah Mesopotamia dan bagian selatan Suriah yang meliputi Transjordan dan Palestina. Sedangkan Prancis memperoleh wilayah Suriah, yaitu Suriah dan Lebanon. Pada tahun 1918, 2 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, pasukan Prancis memasuki Damaskus sesuai dengan perjanjian Sykes-Picot. British dan Prancis yang merupakan sekutu pemenang perang dalam Perang Dunia Pertama berusaha untuk menunjukkan mereka sebagai kekuatan baru Liga Bangsa-Bangsa. Keduanya menyatakan bertanggung jawab atas Suriah dan Mesopotamia, yaitu negara Irak modern saat ini. Secara teori, British dan Prancis akan mengawasi dua negara Arab ini menuju kemerdekaan. Namun dalam prakteknya, mereka juga memiliki tujuan untuk memperluas pengaruh di dua wilayah ini. Pada bulan Maret 1920, Hussein bin Ali mendudukan anaknya Faisal sebagai raja di Suriah. Kongres Nasional Suriah mengendaki agar Suriah segera mendeklarasikan kemerdekaan penuh. Kongres Nasional Suriah menginginkan pembentukan negara Suriah Raya yang meliputi Suriah, Lebanon, dan Palestina yang sudah diduduki British. Pada musim panas 1920, situasi tidak menentu. Timbul pemberontakan, konflik sektarian antara penduduk Muslim Sunni yang mayoritas dan penduduk Kristen, Druze, Syiah, dan Alawiyah semakin meruncing. Sementara itu Prancis menaruh curiga terhadap Raja Faisal karena hubungannya dengan penduduk Muslim Sunni dan British. Prancis sendiri mendukung Lebanon untuk memisahkan diri dari Suriah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan keinginan Raja Faisal dan penduduk Suriah yang diwakili oleh Kongres Nasional Suriah. Pihak Prancis menginginkan jalur kereta api dibuka yang menghubungkan Idlib di utara dengan Damaskus dan kota-kota lain di selatan. Permintaan Prancis bukan tanpa alasan. Prancis merasa telah mendapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk menduduki Suriah dan memiliki hak untuk memerintah Suriah, meski Suriah telah memiliki kepala pemerintahan, yaitu Raja Faisal. Pembukaan jalur kereta api diinginkan oleh Prancis agar dapat dengan cepat memindahkan pasukannya dari Turki menuju ke seluruh wilayah Suriah. Permintaan ini ditolak oleh Kongres Nasional Suriah. Raja Faisal akhirnya menolak pembukaan jalur kereta api. Penolakan Raja Faisal untuk membuka jalur kereta api membuat hubungan antara Raja Faisal dengan Jenderal Henry Gouraud, perwakilan Perancis di Suriah, memburuk. Penolakan Raja Faisal dijadikan alasan Perancis untuk melakukan serangan ke Suriah.
Sebelum serangan Prancis ke Suriah dimulai, Prancis telah melakukan perjanjian dengan Kemal Atatürk, Presiden pertama Republik Turki, untuk mengamankan sisi utara Suriah yang berbatasan dengan Republik Turki. Kesultanan Utsmaniyah yang telah dibubarkan telah berganti menjadi Republik Turki. Meski mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama, Republik Turki masih memiliki pasukan tempur yang cukup kuat. Dalam pertempuran Gallipoli, pasukan British yang hendak memasuki jantung Kesultanan Utsmaniyah berhasil dipukul mundur. Oleh karena itu, Jenderal Henry Gorod merasa perlu membuat perjanjian dengan Kemal Atatürk yang merupakan presiden pertama Republik Turki. Raja Faisal kemudian mengirim utusan ke Parlemen Prancis meminta pengakuan penuh atas kemerdekaan Suriah. Parlemen Prancis dengan tegas menolak memberikan kemerdekaan penuh kepada Suriah. Pasukan Prancis yang berkedudukan di Lebanon memberikan ultimatum kepada Raja Faisal. Pertama, Raja Faisal mesti mengurangi jumlah tentara Suriah. Yang kedua, Raja Faisal mesti menghukum orang-orang yang mengobarkan dan menyebarkan rasa permusuhan kepada Prancis. Yang ketiga, Raja Faisal mesti mengurangi jumlah wajib militer. Yang keempat, Raja Faisal mengizinkan Prancis menggunakan jalur kereta api. Yang kelima, Raja Faisal mesti mengakui mandat Prancis atas Suriah. Raja Faisal menyetujui persyaratan yang diajukan Prancis, akan tetapi banyak penduduk Suriah yang menolak persyaratan yang diajukan Prancis dan penduduk turun ke jalan-jalan di Damaskus menolak kehadiran Prancis di Suriah. Setelah melewati batas waktu yang diberikan tidak ada tanda-tanda adanya perubahan, Jenderal Henry Gorod memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Suriah. Penduduk Suriah yang tidak ingin tunduk kepada Prancis menghadapi serangan pasukan Prancis. Pejuang Suriah berhasil merebut kota Maysalum yang merupakan benteng pertahanan Prancis di Suriah. Namun pada akhirnya pejuang Suriah yang kekurangan senjata, amunisi dan pasokan logistik, sehingga dengan mudah dapat dipukul mundur pasukan Prancis yang memiliki perlengkapan perang modern. Satu demi satu kota-kota di Suriah dapat direbut Prancis. Prancis semakin menancapkan cengkeramannya di Suriah, melakukan pembersihan terhadap para pejuang Suriah dengan melakukan tindakan balasan yang brutal. Pada tahun 1923, Prancis memantapkan diri sebagai pemegang mandat Liga Bangsa-Bangsa di Suriah hingga tahun 1946.